Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Biosistematika tahun ajaran 2022-2023. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasil review paper kami yang berjudul Analisis Filogenetik Genus Rasbora berdasarkan karakter morfologisnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kak Agnia, yang kedua ada Anissa Zalfa, yang ketiga ada Hana Alifah, yang keempat ada saya sendiri yaitu Ines Naura, yang kelima ada Kayla Najwa, yang keenam ada M. Gamal Fauzi, dan yang terakhir ada Usulul Hidayat. Baik, untuk informasi jurnal yang kami gunakan dapat dilihat pada slide berikut. Baik, selanjutnya ada outline yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengantar, yang kedua ada tujuan, yang ketiga hipotesis, yang keempat metode pengambilan dan penelitian, yang kelima populasi dan sampel, yang keenam hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengantar. Pengantar pada jurnal ini menjelaskan tentang Rasbora sansulato yang merupakan suatu spesies genus ikan air tawar palagis yang berkerabat dengan ikan mas, yang dimana ukurannya itu relatif kecil dan bentuknya memanjang dan agak pipih. Distribusi geografis dari Rasbora sansulato ini mencakup sub-benua India, Cina bagian selatan, Indochina, paparan Sunda, serta Pulau Palawan dan Mindanao di Filipina. Rasbora sansulato ini memiliki keanekaragaman ukuran tubuh yang cukup tinggi, berkisar dari antara 1,33 sampai 17 cm. Nah, rasbora ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi pula karena dikonsumsi oleh jutaan orang sebagai salah satu sumber protein utama bagi penduduk sana. Nah, beberapa jenis rasbora ini juga merupakan komoditas terkenal dalam perdagangan ikan hias. Di samping dari keanekaragaman yang tinggi dan nilai ekonomis yang tinggi, sayang sekali studi yang meneliti hubungan filogenik genus Rasbora ini masih tergolong cukup sedikit. Apabila kita melihat dari tahun-tahun berikutnya, studi yang meneliti tentang filogenik genus Rasbora ini pernah dilakukan pada tahun 1954, di mana klasifikasi yang dibuat oleh Britain dianggap masih bersifat artifisial karena pembuktiannya itu hanya didasarkan pada kemiripan morfologi superficial tanpa mengikut sertakan dasar pemikiran filogenik itu sendiri. Kemudian pada tahun 1993, Kotelat dan Vitayanon memodifikasi klasifikasi dari Britain dengan mengganti istilah spesies kompleks menjadi spesies group. Lalu lanjut ke tahun 2009, Liao dan kawan-kawan melakukan analisis filogenetik dari Rasbora sensus-lato berdasarkan 41 karakter morfologis. Dan dari hasil penelitian tersebut didapatkan 8 sinopomorfi yang mendukung monofili dari Rasbora sensus-lato. Tujuan utama yang tertera dalam paper yaitu mengajukan seperangkat karakter diagnostik baru yang berguna dalam membedakan taksa dalam genus Rasbora sensus lato. Lalu, merekonstruksi pohon filogenetik dari Rasbora sensus lato untuk membuktikan monofili dan kerabatan dalam genus dan memecahkan permasalahan hubungan parafiletik Rasbora secara keseluruhan. Ketiga tujuan ini sangat penting untuk pengembangan taksonomi yang lebih akurat dan untuk memperkaya pengetahuan tentang evolusi dan diversifikasi dalam genus Rasbora. Adapun hipotesis yang dicantumkan yaitu genus Rasbora diharapkan menunjukkan pola filogenetik yang mencerminkan hubungan evolusioner yang konsisten dengan sejarah evolusi spesies tersebut. Juga diharapkan bahwa analisis karakter menghasilkan pohon filogeni yang merepresentasikan hubungan evolusioner tetap. Kedua hipotesis tersebut dapat memberikan informasi penting untuk klasifikasi dan pemahaman evolusi spesies dalam genus Rasbora ini. Bagian selanjutnya adalah penjelasan tentang populasi dan sampel. Nah, di jurnal kali ini kita menggunakan sampel genus dari Rasbora yang merupakan ikan dari keluarga atau famili Cyprinidae. Terus genus ini itu terdiri dari 84 spesies. Genus ini merupakan genus asli yang berhabitat di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Cina Tenggara. Nah, selanjutnya ikan ini
memiliki ukuran tubuh yang kecil sekitar 1,33 cm sampai yang paling besar itu 17 cm. Nah, genus ini itu hidup hampir di semua tipe perairan tawar seperti danau, sungai, rawa, dan gambut. Selain itu, dari 84 spesies yang ada, penelitian ini hanya membandingkan 29 spesies. Baik, untuk metode pengambilan, karakter yang dianalisis merupakan karakter eksternal seperti karakter pigmentasi tubuh, meristik, dan morfometrik. Setelah itu juga ada karakter internal seperti karakter osteologis atau penulangan dan juga miologis atau otot. Nah, pada metode pengambilan ini digunakan karakter osteologis yang akan diberi warna dan dibersihkan dengan metode cleared and stained specimen oleh Dingerkus dan Uhler. Jadi metode ini tuh diawali dengan membersihkan spesimen dari jaringan-jaringan atau zat yang dapat menghalangi struktur yang akan diamati. Kemudian spesimen ini diwarnai menggunakan pewarna tertentu agar terdapat kontras terhadap struktur yang diamati. Selanjutnya dalam metode penelitiannya yang digunakan merupakan metode maksimum parsimoni, di mana maksimum parsimoni merupakan salah satu metode dalam analisis filogenetik yang digunakan untuk membangun pohon filogeni yang merekonstruksi hubungan evolusioner antara organisme. Nah, prinsip dari maksimum parsimoni adalah mencari pohon filogeni yang paling sederhana atau pohon yang membutuhkan sedikit asumsi evolusioner yang mungkin. Nah, jadi metode maksimum parsimoni ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang karakteristik atau sifat organisme yang dipelajari dan juga diamati. Karakter ini merupakan sekuensi genetik, ciri morfologis, atau sifat lain yang dapat diukur. Kemudian dengan menggunakan algoritma yang sesuai, metode ini akan menemukan pohon filogeni yang memiliki jumlah perubahan karakter evolusioner yang paling sedikit. Dalam metode maksimum parsimoni terdapat keuntungan dan juga kekurangannya. Yang pertama yaitu keuntungannya adalah meminimalisir jumlah perubahan karakteristik yang diasumsikan terjadi dalam sejarah evolusi, sehingga pohon filogeni yang dibangun yang paling konsisten. Selain itu, keuntungannya adalah kesederhanaan dalam memberi interpretasi tentang hubungan evolusionernya. Selanjutnya terdapat kekurangannya yaitu ketidakmampuan untuk mengatasi beberapa masalah evolusi kompleks ketika mendapat variasi laju evolusi yang signifikan, karena kan metode ini mempersederhana sehingga masalah evolusi yang kompleks tidak dapat diatasi atau tidak akan terlihat dalam pohon filogeni yang telah dibangun. Baik, selanjutnya adalah hasil rekonstruksi pohon filogenetik. Dari 52 karakter morfologis yang dilakukan rekonstruksi terhadap 39 taksa, diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, rekonstruksi yang dilakukan menghasilkan 15 MPT atau Most Parsimonious Tree yang memiliki panjang 98 langkah dengan angka konsistensi indeks sebesar 98 dan retention index sebesar 94. Yang kedua, spesies anggota kelompok Rasbora SL membentuk suatu pengelompokan monofiletik yang didukung oleh 7 sinapomorfik. Karakter sinapomorfik yang ditemukan adalah kompleks tendon yang bermembran pada otot A1 adductor mandibular yang berikatan pada daerah tengah punggung tulang maksila. Oke, bisa dilihat bahwa ini merupakan gambar dari salah satu dari 15 pohon filogenetik hasil rekonstruksi menggunakan 52 karakter morfologis dengan 39 taksa dan panjang 98 langkah. Baik, selanjutnya adalah pembahasan dari hasil analisis tadi. Hasil analisis rekonstruksi filogenetik penelitian ini membuktikan bahwa genus Rasbora merupakan kelompok taksonomik yang bersifat monofiletik. Kelompok monofiletik tersebut merupakan keempat genus baru seperti Brevibora, Cotylathia, Rasbosoma, dan Trigonopoma yang diargumentasikan sebagai sinonim junior dari genus Rasbora. Selain itu, kelompok yang terdistribusi di daerah India merupakan kelompok paling basal menurut topologi filogeni. Dalam kajian osteologi dan miologi antara tulang maksila dan sistem otot sekitarnya, terbukti dapat memberikan model morfologis baru dalam studi sistematik subfamili Danioninae dan juga secara lebih luas bagi famili Cyprinidae. Bahkan dari penelitian yang telah dilakukan,
hanya terdapat 2 dari 8 kelompok spesies yang monofiletik, yaitu kelompok spesies Rasbora daniconius dan Rasbora sumatrana. Hal tersebut berbeda dengan sistem klasifikasi menurut Britton tahun 1954, sehingga perlu dilakukan revisi ulang terhadap sistematika Rasbora sensulato. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah yang pertama, Rasbora merupakan jenis ikan pelagis yang memiliki hubungan air tawar dengan ikan mas dan tersebar di India, selatan Tiongkok, Indochina, paparan Sunda, serta pulau-pulau Filipina, terutama di Pulau Palawan dan Mindanao. Rasbora sendiri memiliki 84 spesies yang berbeda dan yang paling banyak dari genusnya dalam subfamili Danioninae dari famili hewan vertebrata terbesar yaitu Cyprinidae. Spesies yang pertama kali dideskripsikan dari genus ini adalah yang berasal dari Sungai Gangga di India, yang dikenal sebagai R. rasbora, yang awalnya itu dikenal sebagai Cyprinus rasbora. Dalam daftar jenis ikan yang ditemukan di Pulau Bangka, dideskripsikan 4 jenis ikan sebagai berikut, yang sebelumnya tergolong dalam genus Leuciscus. Lalu, kesimpulan selanjutnya, pohon filogenik menyimpulkan bahwa jenis populasi yang tersebar di India merupakan jenis populasi yang paling mendasar menurut topologi filogenetik. Hasil studi tentang filogenetik ini menunjukkan bahwa osteologi dan miologi di sekitar sistem otot dan tulang maksila keduanya informatif dan mampu memberikan model morfologi baru untuk studi tentang subfamili Danioninae serta famili Cyprinidae secara lebih mendalam. Hanya dari 20 spesies, yaitu R. daniconius dan R. sumatrana yang terbukti mendukung pengajuan monofilamen. Kekurangan jurnal yang bisa kita paparkan antara lain 1. Rancangan metode penelitian kurang meluas pada hasil dan pembahasan. Kedua, hasil penelitian terlalu spesifik, tidak general dalam membahas mengenai hal lain. Ketiga, jurnal terlalu singkat. Keempat, tidak adanya bagian acknowledgement atau pengakuan yang memberi pengakuan dan kredit pada individu-individu yang membantu penulis dalam menulis jurnal. Dan kelima dan terakhir, tidak adanya bagian kesimpulan di jurnal sebagai ringkasan interpretasi penulis dalam topik penelitian. Sekian presentasi milik kelompok kami. Mohon maaf apabila dari kami terdapat kesalahan kata dalam penyebutan maupun perkataan. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.